Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Safira Nuraini Putri dengan NIM 210 3021 4029. Saya berasal dari kelas 2021D Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Yang pertama ada pendahuluan. Setiap bangsa memiliki sejarah masing-masing, dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus memahami dan menghargai sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para founding father ketika negara Indonesia didirikan. Namun, dalam perjalanan panjang kehidupan bangsa, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi nilainya. Deviasi pengalaman Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna seharusnya. Kemudian, nilai dasar Pancasila dalam sejarah bangsa pada masa Kerajaan Sriwijaya. Sila pertama, berdampingnya agama Hindu dan Buddha. Sila kedua, pengiriman pelajar ke India lewat hubungan keduanya. Sila ketiga, penerapan konsep kepulauan. Sila keempat, kedaulatan yang luas, yaitu Siam dan Semenanjung Melayu. Kelima adalah kemakmuran rakyat lewat jalur pelayaran dan juga perdagangan. Kemudian, pada masa Kerajaan Majapahit, sila pertama, berdampingnya agama Hindu, Buddha dengan damai. Kemudian sila kedua, hubungan dengan kerajaan asing seperti Tiongkok, Ayodhya Campak, Kamboja pada masa Hayam Wuruk. Sila ketiga, ketuhanan kerajaan khususnya lewat Sumpah Palapa. Sila keempat, nilai musyawarah mufakat dalam tatanan pemerintahan. Dan sila kelima, berdirinya kerajaan yang ditopang oleh kesejahteraan rakyat. Perumusan dan pengesahan Pancasila. Yang pertama, kronologi perumusan. Tanggal 7 September 1944, adanya tuntutan dan desakan dari pimpinan bangsa kepada bala tentara Jepang agar segera memerdekakan Indonesia pada saat itu. Sehingga tanggal 7 September 1944, Jepang mengeluarkan janji kemerdekaan Indonesia di kemudian hari yang direncanakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Kemudian pembentukan PBU PKI dibentuk tanggal 7 September. Dibentuk pada tanggal 29 April 1945 menindaklanjuti dari janji kemerdekaan yang telah dikemukakan oleh Jepang pada tanggal 7 September sebelumnya. Kemudian secara resmi Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zumbi Chosakai pada tanggal 29 April 1945 resmi dibentuk dengan sumber Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 66. Kemudian tanggal 29 April yaitu Gubernur Pemerintah Bala Tentara Jepang di Jawa membentuk Dokuritsu Zumbi Chosakai dengan tugasnya untuk menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni mempersiapkan rancangan dasar negara Indonesia Merdeka. Jadi pada saat itu ada beberapa tokoh yang menyampaikan pendapatnya tentang dasar negara. Kemudian dimulai dari penyampaian pendapat dari Muhammad Yamin tanggal 29. Ada 5 asas dasar negara menurut beliau. Yang pertama adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sumber Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 69. Kedua, pidato Supomo tahun 1945 pada tanggal 31 Mei. Ada 5 dasar juga, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 69 sampai 70.
Kemudian pidato yang terakhir yaitu berasal dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Ada 5 dasar juga, yaitu ada kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, kemudian mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian tanggal 1 Juni tanggal 22 Juni ada hasil rapat gabungan Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa supaya selekas-lekasnya Indonesia merdeka. Sumbernya Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 71. Kemudian dibentuk Panitia 9 tahun 1945 tanggal 22 Juni. Beranggotakan Insinyur Soekarno, Mohatta, Mr. Ahmad Amaramis, Muhyamin, Abikusno Cokro Suroso, kemudian ada Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasim, Abdul Kahar Muzakir, dan Ahmad Subarjo. Pada rapat Panitia 9 ini tercapai Piagam Jakarta dengan isi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 71. Kemudian sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Di situ terbentuk dasar negara, kemudian juga ada Piagam Jakarta menindaklanjuti untuk hukum dasarnya. Pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk PPKI, yaitu atau disebut juga dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Kemudian melakukan persiapan mengenai kemerdekaan hingga puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan tanggal 18 Agustus pukul 10.30 dimulai sidang pleno membahas naskah rancangan hukum dasar dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Sumber Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 71 sampai 77. Kemudian proses pengesahan Pancasila. Yang pertama pembentukan PPKI yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945. Kemudian dengan anggota ada 21 dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Mohatta sebagai wakil. Kemudian pengesahan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia ini sidang plenonya dimulai pukul 11:30 siang dengan acara pokok membahas rancangan hukum dasar termasuk preambul hukum dasar untuk ditetapkan UUD. Kemudian terjadi penyempurnaan yang dilakukan dalam pengesahan Undang-Undang Dasar negara tersebut. Kemudian juga terjadi perubahan pada alinea keempat, yaitu mengganti kata Allah menjadi Tuhan. Kemudian penggunaan hukum dasar digantikan dengan Undang-Undang Dasar, dan berdasarkan kalimat yang menyatakan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dinamika Pancasila. Jadi secara garis besar ideologi dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu ideologi tertutup dan juga ideologi terbuka. Nah, ideologi tertutup ini adalah ideologi yang rinci dalam bentuk yang ortodok dan konservatif. Ciri-cirinya adalah kebenarannya tidak boleh dipermasalahkan. Berdasarkan prinsip moral, isinya dogmatis dan a priori sehingga tidak dapat diubah, menuntut ketaatan tanpa keengganan, dan bersifat otoriter. Sedangkan ideologi terbuka adalah menjalankan aktivitas di segala bidang yang bersifat terbuka, luas, dan fleksibel, dan harus mengikuti perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Dengan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, seringkali ada generalisasi berpendapat bahwa Pancasila itu tidak penting.
Kemudian, Bhinneka Tunggal Ika dapat diwadahi melalui Pancasila. Pengalaman dari Pancasila pasti bisa terlihat jelas dari perbuatan setiap orang. Namun, dalam realitasnya, maraknya penyimpangan nilai-nilai Pancasila seperti degradasi moral remaja, adanya KKN, kemiskinan, dan problem di sektor masyarakat lainnya yang dapat menunjang pemahaman nilai penting seorang terhadap Pancasila. Terima kasih. Yang itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.